Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran matematika hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang operasi bilangan bulat. Pada materi operasi bilangan bulat untuk kali ini kita akan mempelajari macam-macam operasi. Untuk yang pertama yaitu operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Untuk pembahasan yang pertama yaitu yang akan kita bahas yaitu sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Sifat operasi penjumlahan bilangan bulat diantaranya yang pertama, sifat tertutup, yaitu apabila dua bilangan bulat dijumlahkan maka hasilnya bilangan bulat. Dengan persamaannya A ditambah B sama dengan C, sehingga A, B, C itu merupakan bilangan bulat semuanya. Sebagai contoh, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sehingga angka 4, 5, dan 9 itu semuanya merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Sebagai persamaannya A plus B sama dengan atau sama saja dengan B plus A. Sebagai contoh, 4 ditambah 5 itu sama saja dengan 5 ditambah 4. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dengan persamaan, dalam kurung A plus B, kurung tutup, ditambah C itu sama saja dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Sebagai contoh, 4 ditambah 5 dalam kurung ditambah 6 itu sama saja dengan 4 ditambah dalam kurung 5 plus 6. Paham ya anak-anak? Kemudian sifat yang keempat, yaitu identitas penjumlahan 0. Dengan persamaan A ditambah 0 itu hasilnya A. Atau 0 ditambah A maka hasilnya A. Sebagai contoh, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kemudian sifat yang kelima yaitu inverse terhadap penjumlahan atau kebalikan. Inverse jumlah dari A itu sama dengan min A. Sedangkan inverse dari min A itu adalah A. Sebagai contoh, A ditambah min A itu sama dengan 0. Ya, itu sifat-sifat dari sistem operasi penjumlahan. Selanjutnya, operasi penjumlahan. Plus ditambah plus maka hasilnya plus. Sebagai contoh, 5 ditambah 3 itu sama dengan 8.
Sedangkan 3 tambah 5 maka hasilnya 8. Semuanya positif. Persamaan yang kedua, positif ditambah negatif maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Sebagai contoh penerapannya, 5 ditambah negatif 3 sama dengan positif 2. Nah, di sini positif. Sedangkan sekarang dibalik. 3 ditambah negatif 5. Nah, sekarang sebagai pengurangnya lebih besar. Maka hasilnya negatif 2. Sedangkan yang ketiga, persamaan yang ketiga yaitu negatif ditambah positif, maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Sebagai contoh, min 5 ditambah 3 maka hasilnya negatif 2. Negatif 3 tambah 5 maka hasilnya positif 2. Yang keempat, negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Sebagai contoh, negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Atau sebaliknya, negatif 3 ditambah negatif 5, maka hasilnya juga negatif 8. Itu yang merupakan operasi penjumlahan. Saya harapkan anak-anak untuk bisa mengingatnya pada persamaan-persamaan tersebut. Selanjutnya, pengurangan. Sifat dari sistem operasi pengurangan bilangan bulat diantaranya yang pertama ada sifat tertutup. Apabila dua buah bilangan dikurangkan maka hasilnya bilangan bulat itu. Sebagai contoh persamaannya, A dikurangi B maka hasilnya C, sehingga A, B, C semuanya itu bilangan bulat. Atau A plus min B sama dengan C. Sebagai contoh, 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2, atau dapat dikerjakan dengan 6 ditambah min 4 sama dengan 2. Yang kedua, sifat inverse terhadap penjumlahan. A ditambah min A atau A ditambah min A sama dengan 0. Contoh, 4 ditambah min 4 sama dengan persamaan plus ditambah plus dikurangi plus maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Sebagai contoh soal, 5 dikurangi 3 maka hasilnya 2. Sedangkan 3 dikurangi 5 maka hasilnya negatif 2. Yang kedua, positif dikurangi negatif maka hasilnya pasti positif. Ingat, positif dikurangi negatif maka hasilnya pasti positif. Sebagai contoh, 5 dikurangi negatif 3 maka hasilnya 8. Atau sebaliknya, 3 dikurangi negatif 5 maka hasilnya 8 juga. Sedangkan persamaan yang ketiga, negatif dikurangi positif pasti hasilnya negatif. Sebagai contoh, negatif 5 dikurangi negatif 3, negatif 5 dikurangi 3 maka hasilnya 8. Min 8. Atau sebaliknya, negatif 3 dikurangi 5 maka hasilnya juga negatif 8.
Sedangkan negatif dikurangi negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Sebagai contoh, negatif 5 dikurangi negatif 3, maka hasilnya negatif 2. Sedangkan negatif 3 dikurangi negatif 5, maka hasilnya 2. Itu untuk operasi pengurangan. Untuk selanjutnya yaitu perkalian. Sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Apabila dua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Sebagai contoh, persamaannya A dikali B, maka hasilnya C. Sehingga A, B, C semuanya itu bilangan bulat. Sebagai contoh, 6 dikali 4, maka hasilnya 24. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Persamaannya A dikali B itu sama saja dengan B dikalikan A. Sebagai contoh soalnya, 4 kali 5 sama dengan 20, atau dapat dikerjakan dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Sifat yang ketiga yaitu asosiatif atau pengelompokan. Sebagai contoh, persamaannya A kali B dalam kurung itu dikalikan C. Itu sama saja dengan A dikalikan B kali C di dalam kurung. Sebagai contoh, dalam kurung 4 kali 5 dikalikan 6 itu sama dengan 120. Atau dapat dikerjakan dengan cara 4 kali dalam kurung 5 kali 6. Hasilnya juga 120. Sifat yang keempat, distributif atau penyebaran. Persamaannya A kali B ditambah C, B dan C di dalam kurung sebagai penjumlahan. Itu dapat dikerjakan dengan cara A dikalikan B terlebih dahulu, kemudian ditambah A kali 2 kali dalam kurung 3 plus 4 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4, sehingga 6 ditambah 8 sama dengan 14. Itu sifat distributif. Yang kelima, sifat identitas perkalian. Persamaannya A dikalikan 1 itu sama dengan A. Atau 1 kali A sama dengan A. Sebagai contoh, 4 kali 1 sama dengan 4. Itu merupakan sifat-sifat dari operasi perkalian bilangan bulat. Selanjutnya, operasi perkalian dengan persamaannya. Yang pertama, positif kali positif sama dengan positif. Sebagai contoh, 5 kali 3 sama dengan 15. Dan sebaliknya, 3 kali 5 juga sama dengan 15. Persamaan yang kedua, positif kali negatif, maka hasilnya pasti negatif. Sebagai contoh, 5 kali min 3 sama dengan min 15.
Sedangkan 3 kali negatif 5 maka hasilnya negatif 15 juga. Untuk persamaan yang ketiga. Negatif kali positif maka hasilnya juga negatif. Sebagai contoh, negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 15. Dan negatif 3 kali 5 sama dengan negatif 15. Persamaan yang keempat, negatif kali negatif maka hasilnya positif. Sebagai contoh, 15, saya ulangi, negatif 5 kali negatif 3 maka hasilnya positif 15. Sedangkan negatif 3 kali negatif 5 sama dengan 15. Demikian untuk operasi perkalian. Saya harapkan anak-anak untuk dapat bisa memahami pada persamaan dan contoh penerapannya itu. Kita lanjutkan, yaitu pembagian. Yaitu operasi pembagian merupakan operasi dari kebalikan perkalian. Dengan sifatnya, yang pertama yaitu sifat tertutup. Apabila dua buah bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya bilangan bulat. Sebetulnya perkalian itu adalah hasil dari pembagian, merupakan pembagian. Persamaannya, A dibagi B sama dengan C. Jika A, B bilangan bulat, maka C juga bilangan, untuk C belum tentu bilangan bulat. Sebagai contoh, 3 dibagi 2 itu hasilnya 1,5. Itu 3 dan 2 merupakan bilangan bulat, sedangkan yang 1,5 itu bukan bilangan bulat. Sifat yang kedua yaitu komutatif atau pertukaran. Persamaannya, A dibagi B itu tidak sama dengan B dibagi A. Sebagai contoh, 4 dibagi 2 sama dengan 2, tidak sama dengan 2 dibagi 4. Yang hasilnya 0,5. Selanjutnya, sifat asosiatif atau pengelompokan. Persamaannya, A dibanding B dikelompokkan dalam kurung dibagi C tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C. Sebagai contoh soal, 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Kemudian dibagi lagi dengan 2, maka hasilnya 1. Nilainya tidak sama dengan 10 dibagi dalam kurung 5 dibagi 2, kemudian 10 dibagi 2,5 sehingga hasilnya 4. Maka dari pengelompokan tersebut tidak sama dengan. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu untuk sembarang bilangan bulat. Persamaannya, A dibagi 0 maka hasilnya tak terhingga. Sedangkan 0 dibagi A maka hasilnya 0. Dengan catatan A bukan sama dengan 0. Ya, itu adalah sifat dari pembagian. Sedangkan operasi dari pembagiannya yaitu plus dibagi plus sama dengan plus.
atau positif dibagi positif sama dengan positif. Sebagai contoh, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau sebaliknya, 3 dibagi 6 maka hasilnya 0,5. Semuanya positif. Persamaan yang kedua, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Sebagai contoh, 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2. 3 dibagi negatif 6 maka hasilnya negatif 0,5. Nah, semuanya hasilnya negatif. Sedangkan persamaan yang ketiga, negatif dibagi positif maka hasilnya negatif. Sebagai contoh, negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Dan juga negatif 6 dibagi 6 maka hasilnya negatif 0,5. Maka hasilnya semuanya negatif. Operasi persamaan yang keempat yaitu negatif dibagi negatif sama dengan positif. Sebagai contoh, negatif 6 dibagi negatif 2 maka hasilnya 2 positif. Negatif 6 dibagi negatif 3 dibagi negatif 6 maka hasilnya 0,5. Demikian yaitu operasi pembagian. Saya harapkan persamaannya untuk dipahami dan dihafalkan. Selanjutnya sebagai kesimpulan yaitu untuk penjumlahan positif besar ditambah positif kecil maka hasilnya positif. Positif besar ditambah negatif kecil maka hasilnya positif. Sedangkan negatifnya besar ditambah positif kecil maka hasilnya negatif. Negatif besar ditambah negatif kecil maka hasilnya negatif juga. Atau positif kecil ditambah positif besar maka hasilnya positif. Positif kecil ditambah negatif besar hasilnya positif. Negatif kecil ditambah positif besar maka hasilnya positif. Negatif kecil ditambah negatif besar maka hasilnya negatif. Itu kesimpulan dari sistem operasi penjumlahan bilangan bulat. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan. Begitu juga dengan pengurangan. Positif besar dikurangi positif kecil sama dengan positif. Positif besar dikurangi negatif kecil positif. Negatif besar dikurangi positif kecil hasilnya negatif. Negatif besar dikurangi negatif kecil maka hasilnya negatif. Positif kecil dikurangi positif besar hasilnya negatif. Positif kecil dikurangi negatif besar hasilnya positif. Negatif kecil dikurangi positif besar hasilnya negatif. Negatif kecil dikurangi negatif besar hasilnya positif. Kemudian kesimpulan untuk perkalian. Positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikalikan negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Sedangkan yang terakhir yaitu pembagian. Positif dibagi positif sama dengan positif. Sedangkan positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif
dibagi positif sama dengan negatif. Sedangkan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Itu yang dapat saya simpulkan dari persamaan operasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Dan saya harapkan bisa untuk bermanfaat untuk kalian. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.